with a lightning strike. Look at me now, I'm falling. Can't even touch the stuttering. This ground I'm on keeps shaking. Oh, oh, oh. Now I don't wanna be all I ever wanna be. Yeah, yeah. Is somebody to you. All I wanna be, all I ever wanna be. Yeah, yeah. Is somebody to you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Al-awwalan hayya bina nashkura syukran ila Allah ta'ala azza wa jalla alladhi qad a'tana ni'matan katsiratan wa hidayatan wasi'at hatta an nastati'a an natawajjah fi hadhihi al-video. Thumma thaniyan salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad alladhi qad akhraja an-nas min adh-dhulumati ila an-nur. Wa thalithan syukran ilaikum jami'an alladhi qad hadartum fi hadha al-video marratan salisatan. Insyaallah natawajjah fi min ba'di ahyan di fasalatin ukhra. Baik, sekarang saya akan kembali membahas tentang masalah satu jurnal yang disuruh kami untuk mengkritiknya dan juga menambahkannya, disebabkan karena teman-teman kami yang nggak punya video itu kami disuruh untuk mengkaitnya dengan jurnal dan membaca jurnal apa yang kurang itu yang kita disuruh mengkritiknya. Jadi ini merupakan suatu yang Masya Allah untuk menajamkan akan pengalaman kita tentang masalah kajian tentang ilmuwan yang yang dituntut untuk dan dituntut untuk kritis di dalamnya. Jadi di dalam jurnal yang saya baca ini berjudul Akhlak Tasawuf sebagai Kajian Keilmuan yang ditulis oleh Edi Kurniawan Farid. Nah, di jurnal ini yang telah saya baca secara menyeluruh ya. Jadi di sini dijelaskan ataupun disebutkan tentang masalah tasawuf itu merupakan kajian ilmuwan Islam. Nah, di mana di sini membahas tentang masalah pengertian tasawuf, apa itu tasawuf, kemudian membahas tentang masalah ruang lingkupnya, apa aja yang dibahas gitu di dalam tasawuf. Kemudian apa hubungan antara kan tasawuf sama akhlak. Jadi apa hubungan antara tasawuf dan akhlak itu dibahas dalam ini. Tapi tidak ada saya lihat tentang masalah landasan tentang akhlak tasawuf itu sendiri, di mana datangnya tasawuf akhlak itu sendiri gitu. Gak ada yang saya lihat ataupun bahas di jurnal ini. Jadi ini merupakan satu kritik dan juga tambahan di dalam jurnal yang saya baca ini. Jadi ingin sharing-sharing saja kepada teman-teman ya, bagi penambahan. Jadi untuk dari itu ya, penambahannya atau kritik dan tambahan itu terletak pada landasan tasawuf akhlak gitu. Ini di sini nggak ada di sini. Saya baca beberapa kali tadi nggak ada. Nah, jadi ini untuk saya tambahkan. Jadi landasan akhlak tasawuf itu bukan sesuatu yang tiba-tiba ada, adapun ada dalam keterasingan itu bukan. Tapi itu muncul karena ada pertama ada dalilnya dalam Al-Quran. Jadi kan dalam Quran surah Al-Insan kan tadi. Kemudian ada juga dalam hadis, ada juga dalam kehidupannya Rasulullah SAW dan juga kehidupannya para sahabat. Itu yang dijadikan sebagai dalil untuk landasan tasawuf akhlak ini. Nah itu yang harus yang harus ada sebenarnya di jurnal tersebut, tapi nggak ada bahasanya. Nah jadi ini untuk menambahkan. Nah jadi saya jelaskan satu persatu. Jadi dalam Al-Quran itu kan dijelaskan di dalam Quran surat Al-Insan katanya itu tentang masalah tasawuf. Ini merupakan Quran itu merupakan sumber hukum Islam yang pertama.
Kemudian di dalam hadis Nabi SAW ada juga gitu. Contohnya ya tentang masalah malaikat Jibril yang datang kepada Rasulullah SAW ya, ketika Rasulullah itu dengan para sahabat, kemudian datang malaikat Jibril yang bertasyakul ataupun menyerupai dirinya dengan laki-laki yang sangat gagah putih rambutnya gitu. Dia bertanya kepada Rasulullah, katanya tuh ya Muhammad akhbirni an Islam, ya Muhammad akhbirni an iman, ya Muhammad akhbirni an ihsan. Kemudian dengan sontak Rasulullah mengatakan ataupun bersabda dengan karena ada wahyu itu. Kata Rasulullah, al-Islamu anta syahadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah maksud zakah atau semua beda masalah itu bila. Kemudian jawaban iman itu apa? Man muradu bi iman. Iman itu adalah antum nabilah malaikati wa kutubihi wa rusulihi wa lil akhir wa antum nabiyyuhu wa khalihi wa syarihi. Kemudian malaikat Jibril ini mengatakan man muradu bil ihsan, adapun man ihsan, apa itu ihsan? Jadi alisan itu kata Rasulullah, alisanu atabarallah kana katarahu fala tamantaru fa yaraka. Jadi ini alisan itu merupakan suatu landasan dari tasawuf akhlak itu sendiri. Jadi alisan itu adalah kita menyembah Allah SWT itu seakan-akan kita melihat Allah SWT. Nah, jadi jika kita tidak bisa melihat Allah Ta'ala, kita tidak bisa bayangkan Allah Ta'ala gitu ya. Jadi ka'annaka tarahu fala tamantaru fa yaraka. Jika kita tidak bisa melihatnya gitu ya, tidak bisa bayangkannya, bayangkan aja kalau Allah itu melihat kita. Jadi Allah melihat gerakan kita, artinya kita dalam koridor penjagaannya. Jadi kalau begitu kita terjaga dari maksiatan. Kita harus merasa Allah melihat kita gitu, menjaga kita dalam segala apapun perbuatan kita, baik buruk atau perbuatan baik kita. Allah akan membalasnya nanti di hari kiamat. Dan itu landasan tasawufnya. Kemudian ada juga di landasan berikutnya ada di kehidupan Rasulullah. Jadi kehidupan Rasulullah dan juga kehidupannya para sahabat itu merupakan landasan ya, landasan untuk Rasulullah itu sendiri. Makanya muncul. Jadi di mana Rasulullah itu kehidupannya sangat Masya Allah terpuji, agung, mulia dengan sejarah-sejarahnya. Di mana Rasulullah ini dijadikan suri tauladan. Maka Allah mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi kata Rasulullah SAW itu adalah perangai yang baik. Jadi kita mencontohkan ketika kita belajar tasawuf itu, kita mencontohkan atau mengamalkan apa yang Rasulullah SAW itu lakukan ataupun para sahabat lakukan gitu. Mungkin itu yang bisa saya